Enggak. Agak ke sini aja saya. Kok mepet-mepet banget ini loh, sini loh. Malah geser mepet. Masuk. Masuk. Handphone. Oh, kurang. Lihat handphone tuh nggak makasih. Handphone. Udah. Ya. Belum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga kita dapat berkumpul di rumah kami ini dalam rangka silaturahmi dan pengajian keluarga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan kami selaku Sohibul Hajat Ustaz mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak, keponakan-keponakan dan semuanya yang telah berkenan hadir. Sekalian saya memperkenalkan ya, Ustaz, alhamdulillah. kakak tertua kami Bapak Agus Wicaksono. Nah itu bersama istrinya Ibu Ratih Handayani bersama anaknya Raffi. Beliau dulu di perusahaan minyak, terakhir di mana ya? Chevron, terakhir di Chevron. Lalu setelah itu ada kakak kami kedua Mas Adi Nugroho yang di belakang situ, dulu di Indomobil, sekarang juga sudah pensiun. Kebetulan istrinya Mbak Ipung lagi mengantarkan orang tua ya, jadi nggak bisa hadir. Putranya ada dua, Mas Adit dengan istri, kebetulan juga lagi berhalangan, tapi ada putri keduanya Mbak Ines. Lalu yang ketiga, nah ini handphonenya barusan nyala. Ini kita panggilannya Mbak Wiwi, kebetulan beliau dokter di dinas kesehatan di DKI sebagai kepala dinas, suaminya almarhum Mas Endro namanya. Nah, ada putra pertamanya Mas Ardia, yaitu putri keduanya Mbak Alma yang insya Allah nanti on the way dengan suaminya Mas Raka. Lalu yang berikutnya ada namanya almarhumah Adiati. Nah, kakak dari kami, kebetulan beliau juga sudah dipanggil Allah tahun 2014. Namun anaknya ada di sini, anak keduanya Mas Pianda, kerja di BNI. Tinggal sama kita. Tinggal kami sama kami. Gitu. Lalu setelah itu kakak persis dari istri saya, Bu Maria Paristewati, udah profesor dokter dari UNJ. Profesor, ya calon rektor, dosen UNJ. Suaminya juga sedang ada tugas di Bandung. Putra pertamanya Mas Rama, lalu ada istrinya, ada cucu pertama kami juga tapi lagi di kamar. Putra keduanya Mas Yudit, lalu putri ketiganya Mbak Tisa, lagi kuliah di Semarang. Kemudian kami, istri saya paling Iya. paling bontot. Saya bersama anak saya di sana, Ustaz Indi panggilannya. Nah, itu ada juga temennya, ada Mas Garin. Didoakan Ustaz. Kalau memang jodoh Ustaz. Kalau berkali. Amin. Baik, waktu dan tempat Ustaz kami persilakan untuk memberikan tausiah. Kalau Ustaz Tasmaluddin ini, oh iya saya belum perkenalkan beliau. Dulu kita pernah tapi online
Dia juga sering di beberapa kali di rumah mengaji. Rutin. Kuliah Rutin. di Instagramnya. Dia Lihat di Instagram. beliau punya pesantren namanya Bening Hati. Di Sawangan Sawangan. ya. Oh, Depok. Di Depok. Dan selalu kasnya beliau selalu ada ininya, ada flyernya. Monggo, Tanya. Pak Ustadz. Oh, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma iftah li abwabal ilmi wa nural qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, sahibul majlis, Bapak Iho beserta Bunda Wiwi dan seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya pada siang ini dapat bersilaturahim. Ini murni karena rahmat dari Allah, bukan karena kita sudah program, sudah niat, sudah azam untuk hari ini berkumpul, tidak, tetapi rahmat Allah yang menghantarkan kita siang ini bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuwajahah, bermusafahah. Mudah-mudahan silaturahim kita akan menghadirkan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua saya di sini Pak Dewa. Iya. Iya. Sebelumnya dengan tetangga-tetangga, Dengan Tetangga-tetangga. sekarang keluarga. Iya. Iya, Tuhan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebagai hikmah silaturahim pada siang hari ini saya membawakan beberapa ayat Al-Quran yang selalu menjadi pedoman buat kita, khususnya buat generasi-generasi kita yang menjadi bekal tentunya untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa mau yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita ini punya kemauan, disampaikan kemauannya kepada kita. Kalau kemudian kita tidak turuti, kita jalani hidup sesuai dengan selera kita, nanti yang menciptakan kita agak kurang suka nanti kepada kita. Ada resiko-resiko kehidupan. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengajak kita bersyukur. Kenapa ada syariat keluarga? Keluarga itu merupakan anugerah yang sangat besar sekali. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengenalkan Allah kepada hamba-hamba yang terdekat dalam kehidupan kita itu. Sehingga keluarga itu punya bab tersendiri yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan berkali-kali dalam Al-Quran. Sehingga kita ingin mengambil pesan hikmah di balik kenapa Allah syariatkan keluarga. Ternyata untuk memudahkan hidup kita, memudahkan langkah kita, dan memudahkan menggapai tujuan kita sesuai dengan apa yang dimau oleh yang menciptakan kita. Maka hadirlah syariat keluarga itu. Allah menekankan betul di dalam Al-Quran. Kalau saya nukilkan di sini itu ada pada ayat yang kelima ya, halaman yang kedua. Ini surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman,
jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menghilangkan egosentris ya, menghilangkan anania, menghilangkan keakuan. Jangan hanya dirimu yang kamu selamatkan, kata Allah, tapi keluargamu juga dong. Ini luar biasa sekali pesan yang hendak Allah sampaikan. Kenapa kemudian ada syariat keluarga dalam Islam lewat tali yang sangat kokoh, namanya akdun nikah gitu. Itu tali yang sangat kokoh. Maka dari situ kita mendapatkan tugas dakwah kepada orang terdekat di antara kita. Pasangan misalnya, suami istri, atau orang tua dengan anak, terikat dalam satu keluarga. Untuk apa? Memudahkan dakwah kita kepada mereka, menyampaikan tentang hakikat kebenaran dari yang maha menciptakan kita. Jamaah sekalian, khususnya ini adik-adik saya yang masih muda-muda gitu, ini ada pesan yang sangat luar biasa dari Al-Quran ya. Yang nomor 1 kita lihat coba, surah Al-Hadid, surah 57 ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanya permainan, hanya sandiwara, dan cenderung melalaikan. Maksudnya lalai dari ingat kepada Allah. Perhiasan, bermegah-megah di dalamnya, berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ini ada kalimat amsal ya, kalimat perumpamaan. Itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, tetapi kemudian tanaman itu akan kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian dia menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab, tapi juga ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Ingat, kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Ini Masya Allah, seperti hujan, tanamannya mengagumkan para petani, tumbuh dengan subur, dengan ranum. Ini yang muda-muda nih, ini masih ranum, subur, mengagumkan, kokoh, kuat, dan segala macam. Apa kata Allah? Lihat, tanaman itu lambat laun akan menjadi kering, warnanya akan berubah menjadi kuning. Tapi kalau kita ini sudah kering apa sudah kuning kira-kira? Setengah kuning, setengah kuning. Ini kan masih ranum nih kan? Anak-anak kita nih ranum nih. Ibarat hujan mereka ranum, tapi lama-lama kan kering. Warnanya menjadi kuning, kemudian dia hancur. Pesan ini ingin memberikan kepada kita bahwa hidup ini sebentar sekali, tidak lama. Nah, yang sebentar itu mau diapakan gitu. Tidak ada kemudian hidup yang abadi di dunia. Kita nggak bakal dapat kesempurnaan hidup kalau masih tetap di dunia ini. Kalau mau sempurna, ya kita harus meninggalkan dunia ini. Karena ini kan bagian dari fase yang kita lalui. Fase rahim sudah kelewat. Dulu waktu kita di kandungan ibu kita, pindah kepada fase yang kedua, fase dunia. Sekarang sedang kita jalani. Kalau mau sempurna, tinggalkan fase ini, masuk ke fase berikutnya, namanya kubur. Nanti nggak lama juga di situ kita akan pindah kepada fase akhirat. Itu yang abadi. Jadi perjalanannya masih melalui beberapa fase lagi. Nah, masalahnya sekarang, karya apa yang mau kita hadirkan ketika masih di sini? Khususnya adik-adik yang masih ranum ini, belum menjadi kering, warnanya belum jadi kuning, ini masih ranum. Karya apa yang mau diberikan ketika masih ada kesempatan? Lihat filosofinya yang nomor 2. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun itu hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau kita ngaji tafsir era 80-an itu artinya biji sawi. Sampai di 90-an itu masih biji sawi. Tapi kemudian berubah menjadi atom. Sekarang berubah lagi jadi molekul. Apalagi yang lebih kecil daripada itu dzarrah. Sekecil-kecilnya benda, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, maka kamu akan melihat balasannya. Kalau tidak tidur, pasti akan dibalas. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas kebaikan. Sebaliknya, syarra yarah. Keburukan sekecil apapun yang kita lakukan juga akan ada balasannya. Ini filosofinya. Bahwa ternyata kehidupan dunia dengan kesenangan yang menipu ini, bagaimana kita punya memainkan peperangan antara anasir malaikat dengan anasirnya iblis yang selalu kemudian menjebak kita. Itu kan hati kita selalu bolak-balik itu. Kuat mana nih anasirnya malaikat apa anasir iblis yang mau kita menangkan? Kalau kita menangkan malaikat, kita akan selalu melakukan kebaikan, dan itu tanaman. Tapi kalau kemudian kita melakukan keburukan, itu juga tanaman buat kita. Bapak Ibu sekalian, besok kita mau metik apa? Tergantung apa yang kita tanam sekarang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau di akhirat kita mau metik apa? Ketika kita di alam kubur mau panen apa? Itu tergantung dari apa yang kita tanam pada saat ini. Motivasinya kita dapatkan di nomor 3 surah Ibrahim. Masya Allah, ini motivasinya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardh ma laha min qarar. Coba disimak ini. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghujam kokoh ke dasar bumi, cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Pohon itu akan memberikan buahnya ketika musimnya sudah tiba atas izin Tuhannya. Kalau buat perumpamaan ini bagi manusia agar mereka selalu ingat. Ini motivasinya. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalau sekarang kita melakukan perbuatan yang baik, amal yang baik, aktivitas yang baik, maka itu menjadi pohon kata Allah. Besok kita akan petik hasilnya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita mau metik apa tergantung yang kita tanam sekarang. Kalau seandainya generasi muda sekarang tidak menanam kalimat kebaikan, pohon kebaikan, besok mau metik apa? Jangan sampai teman-teman kita sedang panen, kemudian kita menjadi penonton dari panen itu. Lah kalau sekarang kita nggak mau menanam, tapi besok pengen panen, kira-kira milik siapa yang kita petik? Nggak beres ini. Kalau pengen panen tapi nggak mau nanam, ini filosofinya luar biasa sekali. Maka motivasi kita, kalau besok di alam kubur kita pengen panen, ya sekarang kita tanam pohon kebaikan. Apa kalimatan thayyibah? Kalimat yang baik itu apa? Kalimat yang baik itu amal yang baik. Perbuatan kita baik, sikap kita baik, rencana kita baik. Di dalam Al-Quran kalau kita tadabbur itu, Allah menyebut kebaikan itu ada beberapa tahapan itu. Yang pertama, Allah menyebut dengan kalimat thayyib. Thayyib itu artinya baik. Ketika kalimat ini yang kita dapati, maka makna thayyib itu adalah baik pada jasad kita. Misalnya gini, ada yang nanya gimana kabar ente gitu. Alhamdulillah thayyib. Nah, kalau dia jawabnya thayyib, berarti yang baik badannya. Sehat itu badan thayyib. Di atas itu ada kalimat khair. Artinya baik juga. Tapi ketika Allah menggunakan kalimat khair, yang dimaksud adalah baik yang ada di dalam diri kita. Itu khair.
Kalau toyib badannya, kalau khoir di dalamnya, hatinya baik, pikirannya baik, niatnya baik, rencananya baik, itu khoir. Di atas khoir ada ma'ruf. Artinya sama, baik juga. Nah, ma'ruf ini adalah kebaikan yang sudah dilakukan. Oke. Jadi kalau khoir masih di dalam. Kemarin kita niat nih, hati kita niat hari ini mau silaturahim di sini. Nah, tuh niatnya kemarin tuh namanya khoir. Begitu siang ini kita sampai di sini, ini namanya ma'ruf. Khairnya kemarin sudah dilaksanakan. Di atas ma'ruf ada ihsan. Ihsan ini kebaikan yang sudah dilaksanakan dan niatnya karena Allah. Ini yang luar biasa. Orangnya disebut muhsin. Jadi kebaikan apapun selalu dikerjakan karena Allah, karena Allah, karena Allah, itu ihsan. Oke. Kalau di diri kita ada 3 sifat ini, dalamnya khair, luarnya ma'ruf, ma'rufnya karena Allah, ihsan. Kalau 3-tiganya terkumpul pada diri seseorang, yang kelima disebut dengan soleh. Kan doa kita pengen anak soleh, generasi kita soleh-soleha, anak cucu soleh-soleha. Maka harus terkumpul 3 sifat itu. Dalamnya bagus, khair, luarnya ma'ruf, diamalkan. Itu tadi kalimatnya khairoyaro. Itu menjadi tanaman kebaikan. Tanam saja kebaikan sebanyak-banyaknya, besok panen. Dipastikan panen. Nggak mungkin nggak panen itu. Tu'ti ukulah kulahinim bi'idni robiha. Dengan izin Allah. Panen di dunia dan panen alam kubur serta panen di akhirat. Panen rayanya nanti. Di dunia ini akan tetap panen. Kita akan merasakan hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Apa itu? Tatmainul qulub, ketenangan jiwa. Ini generasi-generasi muda nih, kalau punya filosofi tanam panen gitu dari ayat ini, maka menjadi besar sekali. Kita tidak akan membuang-buang waktu yang berlalu tanpa ada tanaman yang baik. Kita akan rugi sekali. Tentu kita tidak mau ketika nanti teman kita, saudara kita sedang panen, kita jadi penonton. Sekiranya gini, yang kita tanam benih rambutan di halaman rumah kita. Kita yang nanam sendiri, kita yang kasih pupuk, kita yang menyiram, kita yang menjaga, kita yang merawat, kita yang mengurus. Ketika pohon itu yang kita tanam rambutannya menghasilkan buah, tuti ukulah kulahin nimbini robiha, dengan izin Allah. Pertanyaannya, satu pohon itu rambutannya mau dimakan sendiri? Nggak mungkin kan? Yang pertama merasakan dari panen kita adalah orang terdekat kita. Inilah keluarga. Jadi kalau ingin membahagiakan keluarga, seperti yang Allah pesankan, tanam pohon kebaikan. Kalau kita sudah keluar buahnya, dipastikan bukan hanya kita yang memakan buah itu, yang menikmati, tapi orang terdekat kita akan menikmati, walaupun bukan keluarga. Bisa teman-teman kita, bisa tetangga kita, siapapun bisa merasakan. Ini dahsyatnya. Kalau kemudian tidak ada perlombaan untuk menanam pohon kebaikan ini, nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau kita menanam pohon keburukan, nah, kita melakukan syarro iyaro yang buruk. Coba lihat ayat yang nomor 4, yang paling bawah, Al-Anfal 25. Ada yang mau bacain artinya? Silakan Kak, yang mau baca Kak. Yuk, nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ya. Kalau pohon keburukan yang kita tanam, ternyata yang ngerasakan keburukannya bukan hanya kita. Kalau dia datang, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa yang zalim saja, yang tidak zalim juga kena. Coba, dahsyatnya. Kita melakukan keburukan. Jika keburukan itu kita lakukan, ini nanti ada kalimat istidraj.
Istidraj itu gini, famay ya'mal misqala dzarratin khairan itu gini, kita berbuat kebaikan, maka datang kebaikan. Berbuat keburukan, datang keburukan. Di langit itu ada banyak buah bergelantungan, tak terhingga. Dari banyaknya buah itu ada dua macam. Satu buah kebaikan, dua buah keburukan. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita jatuhkan buah kebaikan itu. Kita sendiri yang menjatuhkan. Allah hanya menyiapkan, namanya sunnatullah. Kalau kita melakukan kejelekan, kita jatuhkan kejelekan itu kepada kita. Itu namanya nanti teguran atau peringatan. Diingatkan kita. Yang ketiga, ada orang bermaksiat, berbuat kejelekan. Kan buahnya dijatuhkan tuh, tapi nggak kena dirinya. Dia tersimpan dalam sebuah keranjang besar. Dan kalau keluarga yang lain tahu, anggota keluarganya ada yang melakukan kemunkaran, tapi kemudian dibiarkan, ini ayatnya. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa yang zolim saja. Kita yang tidak melakukan kemaksiatan juga bakal kena. Kalau kita biarkan. Inilah sarana dakwah yang namanya keluarga. Indah sekali itu. Pesannya nanti watawa sobil haqi watawa sobisob. Saling mengingatkan, saling mengisi, saling menasehati. Itu pesannya itu. Ini istidraj itu ada yang melakukan kejelekan, dia jatuhkan buah kejelekannya di langit, tapi nggak kena dirinya. Dia mengulang lagi kejelekannya, dijatuhkan lagi buahnya, jatuh tapi nggak kena dirinya. Kemana? Tersimpan di sebuah keranjang besar. Ketika keranjang itu sudah penuh buah keburukannya, baru jatuh. Nah, ketika jatuh, tidak hanya menimpa yang berbuat zalim saja, yang lain pun yang baik-baik kena juga. Itulah bahayanya keburukan. Jadi ketika ada penyesatan iblis yang menggoda kita, kita mesti berpikir jernih di sini. Kalau keburukan yang kita lakukan pasti imbasnya kepada keluarga kita. Tapi kalau kebaikan juga pasti imbasnya kepada keluarga kita. Nah, kalau kita panen, mereka merasakan hasil panen itu. Sama dengan keburukan kita. Ini sebuah langkah yang Masya Allah. Allah memberikan tuntunan begitu terang. Ini bukan ayat-ayat mutasyabihat, ini ayat muhkamat. Ayat yang nggak perlu banyak penafsiran, kita paham. Kemana Allah tidak mengarahkan kehidupan kita agar mendapatkan sakinah. Sakinah itu tenang gitu. Di keluarga tenang, dalam rumah tenang, di luar rumah tenang, itu sakinah itu. Di lingkungan kerja kita tenang, itu sakinah. Ini poinnya kalau nggak kembali rujuk kepada Quran, kita agak sulit mendapatkan pedoman. Tidak ada pedoman yang paling sempurna kecuali Al-Quran. Tidak ada. Yang lain-lain sesempurna Al-Quran itu nggak ada. Ini pedoman kita. Ini bahan berpikir kita ya. Kalau kita melakukan keburukan, nanti ada orang ahli maksiat tapi hidupnya senang, gitu maksud saya. Itu namanya istidraj. Orang ahli maksiat tapi hidupnya senang, itu namanya istidraj. Makin maksiat, duitnya makin ngalir, itu juga ada. Itu namanya istidraj. Nanti ketika keranjang itu jatuh, itu nggak bisa tertolong. Dan korbannya bukan hanya dia, semuanya bakal kena. Keluarganya bakal kena imbas dari keburukan yang dilakukan. Mending kita punya dosa satu, buahnya langsung jatuh kepada kita, keburukan itu. Itu namanya peringatan. Nikmat gitu, nikmat. Dan kewajiban ini agar semua menjadi tertata, maka Allah hadirkan namanya keluarga itu. Jadi dakwahnya itu lebih simple. Kita mengingatkan pasangan, mengingatkan anak, mengingatkan istri, mengingatkan suami, mengingatkan tetangga yang dekat-dekat itu. Untuk apa? Tawasobil haq, tawasobisob. Nah, itu kita lihat di surah Al-Asr tuh, yang nomor 6. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, tawasobil haqqi, tawasobis sabr. Saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran. Ada dua itu. Ada bil haq, ada bis sabr. Ada kebenaran dan ada kesabaran. Jadi kalau ada yang lagi menyimpang, kita wajib untuk mengingatkan. Tapi bil hikmah, dengan cara yang baik. Paling tidak kekuatannya adalah doa. Kuat sekali kalau keluarga saling mendoakan, itu kuat sekali itu.
kekuatannya akan luar biasa ketika keluarga saling mendoakan. Untuk apa? Untuk kebenaran jika ada yang menyimpang. Yang kedua, karena dunia ini penuh dengan cobaan, kita mengingatkan untuk kesabaran. Dipastikan kuliah sabar itu tidak akan berakhir. Nggak akan. Dan kita akan semakin bersyukur ketika kuliah sabar kita SKS-nya nggak berhenti-berhenti. Ya, Bu Rektor ya, nanti SKS-nya tuh kalau kuliah sabar ini, Masya Allah nggak ada di kampus kan? Ya, nggak dapat di kampus, kita dapatnya di rumah tangga. Dia yang mengerti partikel paling kecil di dunia. Masya Allah. Elektron Ada lagi kan? ada gluon. Ini dahsyat sekali nih. Jadi kita punya poin antara keluarga itu adalah tawasobihak, tawasobisok. Itu indahnya. Bayangkan kalau ada orang tersesat tapi tidak ada yang memberikan jalan petunjuk. Seperti apa semakin jauh kita dalam kehidupan ini. Ini nauzubillah min dzalik. Itu diantara lingkar keluarga. Passwordnya alokasi di nomor 7 Al-Qasas 77 ini password. Ini sering saya sampaikan. Ini kemarin kita bahas di pengajian ini Bu di masjid ya. Bulan lalu nih. Al-Qasas 77 ini passwordnya banget gitu. Cari olehmu apa yang dianugerahkan Allah berupa kebahagiaan akhirat. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa ada bagianmu di dunia. Passwordnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Passwordnya berbunyi wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah selalu baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu buat kerusakan di bumi. Lihat, jangan buat kerusakan di keluargamu, jangan buat kerusakan di rumah tanggamu, jangan buat kerusakan di lingkunganmu, jangan buat kerusakan di muka bumi. Kalau kalimat jangan berarti larangan. Kalau larangan itu kaidahnya al-aslu fin nahyi litahrim. Tiap ada larangan itu menunjukkan kepada haram. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Allah benci kepada orang yang berbuat kerusakan. Baik, lihat passwordnya wa ahsin, itu ihsan, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Ingat tadi ihsan itu adalah kebaikan yang dilakukan niatnya karena Allah. Itu ihsan. Ini passwordnya wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, apalagi keluarga. Bahasa Rasulullah begini, khairukum khairukum min ahli wa khairukum min ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga, kata Rasulullah. Nanti dilanjutkan lagi tuh hadisnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan istrinya. Nah itu nanti hadis turunannya. Artinya apa? Ihsan. Passwordnya, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Kalau pengen hati tenang, hati tentram, hatinya damai, maka passwordnya ini, tebar kebaikan. Sudah, kita akan tenang. Kalaupun nanti ada cobaan hidup, ada ujian hidup yang pahit yang kita rasakan, itu Allah berikannya mudah sekali. Ista'inu bisobri wassalah. Kalau kamu ada persoalan, ada problem, ada ujian hidup, bisobri, sabar. Maksudnya serahkan masalahmu kepadaku, kata Allah. Kalimatnya sabar. Tugas kita apa? Bukan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Tidak. Allah tidak suruh itu. Tugas kita cuma satu, wassalah. Tugas kamu rapikan sholatmu. Nanti aku yang merapikan masalahmu. Tugas kamu beresin sholat. Nanti aku yang beresin masalah kamu. Mudah sekali. Kalau ada cobaan, ada ujian dalam hidup bentuknya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, khaira yara, pasti yang datang kebaikan. Kalau kita tidak nanam, kita tidak petik kebaikan itu. Kalau kita tidak nanam tapi merasakan, ya dibagi. Kita menanam pohon rambutan satu pohon, begitu panen kita makan sendiri nggak kuat, maka keluarga merasakan. Tapi kalau kita tidak nanam, bisa jadi kita makan rambutan walaupun tidak menanam, tapi kan dibagi. Kalau dibagi itu ukurannya apa sih? Paling satu tangkle itu aja deh. Bisa nggak kita berbagi pada orang lain? Nggak bisa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau pengen jadi orang yang baik, kamu manfaat buat orang lain, kata Rasulullah.
Yang sebaik-baik kamu yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Lah kalau kita dibagi satu tangkle, kita nggak manfaat. Tapi kalau kita menanam satu pohon itu, keluarga merasakan semuanya. Ini yang kita ingin kita ingin hadirkan. Girohnya, bagaimana Allah membuat satu passwordnya untuk bisa menghadirkan ketenangan, kebahagiaan. Kalimatnya cuma wa ahsin. Sudah, kamu tebar kebaikan saja, kamu akan tenang. Di mana-mana akan tenang. Di rumah tentram, di luar rumah tentram, di tempat kerja juga tentram. Kita menebar kebaikan. Kalau nanti ada yang tidak baik, ya nggak apa-apa. Ada orang nggak baik kepada kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita baik kepada mereka. Nanti Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kebaikan kepada kita. Nah, kalau ada cobaan yang tidak enak dalam kehidupan kita, cukup bisobri wasolah, kata Allah. Cukup itu saja. Kamu serahkan kepadaku urusan kamu, masalah kamu. Nanti Allah jawab tuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kita punya urusan, kita serahkan kepada Allah, maka itu jadi urusannya Allah. Nah, kalau sudah jadi urusannya Allah, kun fayakun. Coba anak-anak muda kita ini, kalau sudah hadir kun fayakunnya Allah, apa yang tidak tergapai? Akan mudah sekali bagi Allah. Nggak ada yang sulit, Bang. Kekuatannya bagaimana kita pasrah. Pasrah hidup kita mengikuti aturannya Allah. Di situ ada ketenangan, ada ketentraman kolbu, ada kebahagiaan yang disebut dengan sakinah. Itu yang kita ingin gapai. Ini dahsyatnya. Jadi kalimatnya bisobri wassalah. Bisobrinya serahkan kepada Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi problem kita. Wasolahnya solusi. Kebayang gak? Solusinya cuma disuruh sholat. Itu aja. Ini kalau kita nggak imani, kalau kita nggak yakini, kita kehilangan momen. Cukup itu sebenarnya. Coba kita buktikan ayatnya. Yang nomor 8, surat Toha 132. Silakan Kak, siapa yang baca? Lanjut. Ya, lanjut. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Oke. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ajak keluargamu sholat. Suruh keluargamu sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Lihat kalimatnya. Kan nggak sendiri dong. Masa kita mau sholat sendiri? Masa mau masuk surga sendiri? Tadi kan asar ayat di atasnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Lihat pesannya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Seru keluargamu sholat. Yang indah lanjutan ayatnya, coba. Wastobir alaiha. Sabar. Nah, itu indah sekali itu. Wastobir. Disuruh ngajak keluarga sholat, tapi tiba-tiba muncul kalimat sabar. Sabar. Survei membuktikan ternyata tidak mudah membangunkan anak sholat subuh. Bener ya? Yang ketawa yuk. Bener ya? Menit, 5 menit gitu. Iya. Tar gitu kan. Ada petasannya kan? Tidak mudah nyuruh anak sholat asar. Tidak mudah nyuruh mereka sholat isya. Maka muncul kalimat wastobir. Ajak suruh keluargamu sholat. Wastobir. Tapi sabar. Karena Allah sudah tahu nih, gitu kan, lebih tahu Allah kan daripada kita. Ini bakal nggak gampang ngajak keluarga sholat. Maka muncul kalimat sabar. Artinya bisa kita tafsirkan, kalau yang kita suruh belum mau sholat juga, jangan marah-marah. Gak usah ngomel-ngomel. Apalagi sampai teriak-teriak. Jangan. Iya, kan ada kalimat sabar di situ. Kalau kita nanti ngomel-ngomel, Iya. ini rahasianya kenapa muncul kalimat itu. Sabar. Munasabahnya ada di Ali Imran. Kalimatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanusbiru
wasabiru. Ini di Ali Imran itu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, dan terus sabar. Coba. Itu ayatnya dahsyat banget. 2 kali, isbiru, wasabiru. Sabarlah kamu, kata Allah, dan terus sabar. Maka ada 2 makna. 1, sabar jangan dibatasi. 2, sabar jangan dihabisi. Jadi kalau ada yang ngomong, sabar ada batasnya. Ah, ini ayatnya. Sabar nggak ada batasnya. Kalau ada yang ngomong, sudah habis kesabaran saya. Nah, ini ayatnya. Sabar nggak boleh dihabisi. Nggak boleh. Isbiru wasabiru. Ya, kita lihat lagi nomor 8. Ajak keluargamu sholat dan sabar. Oke, lihat lanjutannya. Ya. Lanas aluka rizko. Kami tidak minta rizki kepadamu. Siapa mu di situ? Nah, ntar kita bahas nih. Nahnu narzukuka. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu. Mu di situ adalah orang yang sholat dan keluarganya juga sholat. Lihat kalimatnya. Nahnu narzukuka. Kami akan mengalirkan rizki kepadamu. Siapa yang bilang sholat tidak bisa ngundang rezeki? Ini dalilnya. Apa rezeki nomor 1? Rezeki nomor 1 itu tatmainul qulub, ketenangan jiwa. Kalau sendiri namanya tatmainul qulub. Kalau bareng-bareng begini namanya sakinah. Maka di keluarga itu yang dibutuhkan sakinah. Masa suami mau tenang sendiri, istri tidak? Suaminya tahajud nih, dapat dia ketenangan, tapi istri tidak tenang. Itu bukan keluarga. Karena pesannya wa'mur ahlaka bisolat. Kalau suami bangun di sepertiga malam, kata Rasulullah, untuk tahajud, percikan air di wajah istrimu. Ngamuk Ustaz. Sabar, harus sabar. Jangan begitu Ustaz. Lagi anak tidur wis kasih air. Ketika istri bangun sepertiga malam, kata Rasul, percikan air di wajah suamimu, gitu kata Rasulullah. Ini terjemahan wa'mur ahlaka bis-shalah. Pesan agar tentram semua. Paling ketawa yang paling ketawa. Kepiur. Nah, kalau cuman istrinya yang tenang, kalau cuman suaminya yang tenang tapi pasangannya tidak, ya buat apa? Kalau orang tuanya tenang tapi anaknya tidak, gimana? Maka pesannya ajak, seru, perintahkan keluargamu ujungnya nahnu narzukuka. Kami akan mengalirkan rizki kepadamu. Rizkinya apa? Nomor 1, ketenangan. Orang kalau dapat ketenangan ya sudah. Intinya agama ujung-ujungnya itu. Ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Ngapain kita baca Quran? Ngapain zikir? Pengen tenang. Pengen tentram kolbu kita, pengen bahagia dunia akhirat, pengen damai. Itu makna dari sakinahnya gitu. Nah, kalau tadi yang nomor 7 di atas itu makna mawaddah. Kalau kita sudah selalu berbuat baik kepada siapapun, nanti munasabahnya di Al-Baqarah tuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Itu bahasa Quran. Fungsi pakaian untuk menutupi, artinya apa? Keluarga yang diikat Allah dengan tali yang kokoh mitsaqon golizo, itu diikat bukan karena ada kelebihannya, tapi diikat karena kekurangannya. Untuk apa? Tutupi kekurangan pasangan. Maka muncullah kaidahnya, jika kita sudah sampai pada derajat bisa mencintai kekurangan pasangan, itu yang disebut dengan mawaddah. Boleh pakai ngomel nggak Ustaz? Enggak ikut-ikut. Kan nggak boleh habis. Ada yang begini bahasanya, Pak. Sabarnya nggak boleh habis sih. Ustaz, saya kalau nggak ngomel, pala saya sakit, Ustaz. Nah, yang begini berbahaya. Masya Allah. Tidak, Pak. Rasulullah mengajarkannya dengan kelembutan. Ya, kita nyantai aja, kita nyantai aja. Tahu, Pak? Boleh. Ustaz tadi kan yang
ayat ini kesannya hanya untuk yang mengingatkan kan, suruh sabar sampai sabarnya itu sampai nggak ada habis. Yang diingatkan itu gimana ya Ustadz ya? Enggak, ayat ini buat pribadi. Oh. Ketika kita mengalami gitu. Oh, Al-Baqarah berapa tadi Ustaz tadi? Yang isbiru wasabiru. Itu bukan di Al-Baqarah, itu di Ali Imran. Coba di Ali Imran ayat terakhirnya itu. Tadi sebenarnya Ada. yang saya Bukan di Ali Imran ya. 10 ayat terakhir yang Imran. Coba ayat terakhirnya. Tapi ada yang saya juga pengen nanya sebelumnya. Iya, nggak apa-apa, kita nyantai jangan Iya. anu. Kita nggak apa-apa, kita break nggak apa-apa. Yang selanjutnya tadi ayat 200 ya berarti. Iya, ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri. Isbiru Dan wasabiru. bertakwalah Ya kepada kan? Allah agar Kayaknya itu satunya double. Sabar. Bu gini, Pak, jangan salah mengartikan. Sabar itu bukan diam. Oh. Jangan salah. Misalkan kalau sabar itu diam, waduh kita salah persepsi. Gini, ada seorang ibu habis cuci pakaian, dia jemurlah di halaman rumah, nah terik matahari, belum 1 jam turun hujan, dia diam, dia lihat. Nggak berasa. Ketika ditanya kenapa nggak diangkat, Bu? Sabar. Lagi belajar sabar. Bukan, Iya. itu orang frustasi. Sabar itu dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia disebut sabar, bukan dia. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Kemudian ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya sholat. Ista'inu bisabri wassabar. Kita mau nyari solusi buat masalah hidup kita di dunia, sombong banget kita. Emang kita tahu besok yang terjadi apa dengan diri kita? Nah, tadi itu saya menanyakan itu tadi Pak Ustadz. Gimana? Saya salah persepsi. Tadi Pak Ustadz di awal-awal menyampaikan pada saat kita ada masalah, serahkan saja semuanya. Jangan mencari solusi, serahkan kepada Allah dan rapatkanlah sholat. Tadi saya juga gitu ya gitu dalam hati saya gitu. Nih. Maksudnya saya berarti nggak ada ikhtiar itu, padahal kan harus ada upaya dulu sampai maksimal dan tentu juga dengan berdoa. Gitu. Kesalahan tauhid kita menganggap ikhtiar dulu baru tawakal. Itu salah tauhid. Yang benar tawakal dulu baru ikhtiar, tawakal lagi. Itu yang benar. Nah, tawakal dulu ini itu maksudnya pasrah dulu sama Allah. Untuk apa? Dapat hidayah. Kalau ikhtiar kita tidak dibimbing Allah, kita kecewa dengan diri kita, Bu. Karena Allahnya nggak diajak. Kita paksakan kita punya kepala mencari solusi. Allahnya kita nggak ajak, sombong nggak kita? Sombong sekali. Allah dulu dong. Kita minta petunjuk, ya Allah, kita punya masalah. Masalahnya serahin. Ya Allah, kemana saya harus melangkah? Mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Allah yang bimbing. Karena kita ke Allah dulu kan, ke sana. Allah yang bimbing tuh, ke sana. Allah yang bimbing. Tapi kalau Allahnya kita tinggal, kita seringkali kecewa dengan diri kita. Bukan dengan siapa-siapa. Kita lelah, kita capek, tapi solusi nggak ada. Tapi kalau kita sudah ke Allah dulu, kemudian kita berikhtiar ngikutin petunjuk, belum selesai juga masalah kita, ada tawakal yang terakhir. Itulah sabar. Kita serahkan lagi kepada Allah. Allah Maha tahu kapan menyelesaikan masalah kita yang terbaik. Jadi bukan tidak ikhtiar, Bu. Tapi ikhtiar kita dibimbing Allah. Itu maksudnya tawakal pertama itu. Kalau kita nggak ikhtiar ya nggak bisa juga. Kalaupun ngaji tauhid juga begini, ada hamba Allah, seorang wanita namanya Maryam, lahir dari seorang ibu namanya Hana, punya bapak namanya Imron. Hana dengan Imron berumah tangga sampai sepuh, belum punya anak. Kemudian nazar agar Allah berikan keturunan. Ketika Allah nazarnya dijawab Allah, kalau sudah ada, dia mewakafkan anaknya itu untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ternyata benar, dia hamil. Nggak percaya karena sudah sepuh. Karena sudah nazar, begitu lahir, diserahkan anak ini. Lahirnya perempuan, dikasih nama Maryam. Dirawatlah oleh Nabi Zakaria di mihrabnya Zakaria. Setiap jam makan tiba, mesti di pintu kamarnya di depan tuh sudah terhidang, siap saji.
Nanti siang, nanti sore, ada tuh buah-buahan, nanti daging burung sudah tersedia. Oleh Nabi Zakaria ditunggu siapa yang ngirim nih. 1 kali 24 jam, 2 kali, nggak ada orang lewat. Karena kalau ke kamarnya Maria mesti melewati mihrabnya Zakaria. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hada. Maryam, ini makanan dari siapa? Qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Saya ingin mengatakan, Maryam ikhtiar nggak sih mau makan? Masak dulu nggak? Enggak. Cari makan juga? Enggak. Di dalam kamar deh. Siap saja alokasi. Ini kan poin-poin tertentu itu. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Cuman kadang-kadang kita ini Allahnya suka ketinggalan, Bu. Belakangan Allahnya nggak kita ajak gitu. Kita ngerasa kita mampu. Padahal ujung-ujungnya kita kecewa dengan diri kita. Sama dengan anak. Kita mau nasihatin anak nih, tawasobiak, tawasobisop tadi. Kita mau nasihatin. Itu jangan pernah lakukan kalau kita belum ngajak Allah. Jangan. Kita ke Allah dulu. Ya Allah, bimbing lisanku. Aku pengen nasihatin orang yang kau titip sebagai anakku. Yakinkan bahwa anak kita itu milik Allah. Kita lapor dulu dong kepada pemiliknya. Kita ajak pemiliknya agar kita dapat hidayah. Sedikit ngomongnya kepada anak, Allah hujamkan hidayah ke hatinya. Tapi kalau Allahnya kita nggak ajak, ngomong kita sepanjang-panjangnya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Merepet. Kenapa nggak masuk ke hati dia? Karena Allahnya kita nggak ajak. Kita tinggal Allahnya. Ustaz, ini tadi hubungannya kalau tadi kan kita ajak sholat, harus sabar sampai terus ya. Tapi itu apakah juga ada hubungan dengan surat An-Anfal 28 bahwa harta dan keluarga anak-anak itu ujian, fitnah. Ya, fitnah ujian. Apakah ada hubungannya itu, Pak? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu harta dan anakmu fitnah. Fitnah itu cobaan, ujian. Anak itu disebut karunia dalam Al-Quran, disebut juga ujian. Ujiannya ada 2 macam, Pak. Bisari wal khairi. Ada bentuknya kebaikan, ada bentuknya keburukan. Ada 2 tuh cobaan tuh. Bisari buruk, bil khairi baik. Anak itu atau harta atau apa saja ujian itu cuma ada 2. Kalau dia melakukan keburukan anak kita, itu ujian kesabaran. Kalau dia melakukan kebaikan, itu ujian keimanan. Kita sombong nggak nih kalau anak kita baik? Anak kita berprestasi, kita sombong nggak? Itu ujian keimanan. Tapi kalau dia melakukan kejelekan, itu ujian kesabaran. Jadi dua-duanya ujian. Cuman kita sering nggak jujur. Yang jelek baru kita bilang ujian. Yang baik kita nggak bilang itu ujian, kita nggak jujur. Maka seringkali kita tidak siap ketika yang datang itu yang buruk. Kita sering nggak siap menerimanya. Kenapa? Karena kita nggak jujur. Tapi kalau yang baik kita bilang itu ujian keimanan, kita akan siap. Begitu yang jelek datang, sudah ini ujian. Aku serahkan kepada Allah, kemudian akunya rapihin sholat. Tujuan sholat itu untuk mengambil hidayah sebenarnya. Kita minta hidayah, solusi, nanti Allah yang tunjukin. Nah kalau Allah yang tunjukin kan kita melangkahnya ringan. Tapi kalau kita paksa selera kita, Allahnya kita nggak ajak, kita capek, lelah. Kita kejar ke barat, ke timur, ke selatan, cari solusi nggak dapat-dapat. Dapatnya lelah. Kenapa? Allahnya kita nggak ajak. Dan yang kita lakukan tidak bernilai ibadah. Itu yang bahaya. Kita sudah capek tapi nggak bernilai ibadah, kan sayang-sayang gitu. Waktunya berjalan. Jadi itu sangat nyambung korelasinya. Ujungnya kan kami akan mengalirkan rezeki. Kalau kamu sholat dan keluargamu sholat. Kita mau pakai mafhum mukhalafah gini. Nih orang tua sholat, anaknya diajak sholat. Kata Allah, kami akan mengalirkan rezeki. Oke? Nah, kalau suaminya sholat, istrinya tidak, berarti ini yang menyumbat rezeki rumah tangga itu. Sumbat. Istri sholat, suami tidak. Suaminya yang menyumbat. Orang tuanya sholat, anaknya tidak, anaknya yang menyumbat. Anaknya juga bisa ngingetin orang tuanya ya? Oh, ayo, mengingatkan itu wajib. Orang tua kan tidak kebal hukum. Kalau dulu Pak, kajiannya gini, anak, surgamu di bawah tapak kaki ibumu. Minta ridho kepada orang tua. Sekarang kita balik. Orang tua mesti lebih sering minta maaf kepada anak. Kalau kemarin istri minta ridho kepada suami, surgamu di tapak tangan suami. Sekarang kita balik.
suami mesti lebih sering minta maaf kepada istrinya. Tuh dengerin. Nggak ada suami. Suaminya lagi nggak ikut. Pembantu kepada majikan kita balik. Bawahan kepada atasan kita balik. Kenapa? Kita butuh ketenangan. Dan ini untuk mengolah hati kita sebenarnya agar kita tidak merasa takabur. Mentang-mentang orang tua, aku orang tua kamu nih. Surgamu di bawah tapak kakiku, kata mamanya gitu. Ya nggak gitu juga. Kalau orang tuanya keliru, anaknya wajib mengingatnya. Pak Ustadz, kalau kan tadi ya sabar itu tidak ada batasnya ya. Ya, Jadi kan jangan kita- dibatasi. Jangan dibatasi. Kita juga sering mendengar bahwa oh ya selain bersabar kita juga harus bersyukur dan berserah diri gitu. Jadi kalau di antara ketiga ini Mana dulu? kira-kira mana yang apa kita paralel melakukannya atau seperti apa? Sabdanya Rasul gini, Bu. Orang beriman itu hidupnya tidak pernah punya masalah, kata Nabi. Kalau ada yang buruk, dia sabar. Ada yang nikmat, dia bersyukur. Ketika ingin sesuatu, dia tawakal. Di mana masalahnya orang beriman, kata Rasul? Tunjukkan kepadaku. Di mana masalah orang beriman? Ada yang pahit, sabar. Ada yang manis, syukur. Ingin sesuatu, tawakal. Penuhi hati dengan sabar, penuhi dengan syukur, ikat dengan tali, namanya tawakal. Ini tiga-tiganya nggak bisa kita pisah satu-satu. Dia akan seiring. Dia beriringan saja. Rahasia sakinah itu ya cuma 3 itu. Sudah. Kalau bahasa isyarat Rasul gini, ini buat suami istri ya, laki perempuan. Kalau perempuan itu pesannya Nabi bukan sabar, tapi syukur. Kalau perempuan, kalau laki-laki pesannya Nabi sabar. Gini, aku diperlihatkan neraka itu perempuan. banyak perempuan. Ketika Mi'raj, Nabi besok kumpulkan istri-istri dia, dikumpulkan, disampaikan, aku melihat di neraka banyak kaum kalian wanita. Hafsah, istrinya Rasul, tanya, ya Rasul, sebabnya apa? Kaum kami banyak menghuni neraka. Kata Rasul, kufur. Kalian kufur. Kufur itu kafir, ingkar. Hafsah tanya lagi, apakah kami kufur kepada Allah? Lah, kata Rasul, bukan. Tapi kamu kufur kepada suami. Jadi yang paling banyak penghuni itu adalah bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Hafsah tanya lagi, bagaimana kufur kepada suami ya Rasul? Suamimu berbuat baik sepanjang tahun, sekali ada kejelekannya, kebaikannya hilang di mata kamu. Disalahin terus gitu ya. Kan ahli sejarahnya kan istri kan? Iya. Kalau laki-laki kan 7 hari hilang itu, udah gak ingat. Kalau istri 7 tahun masih ingat. Di rewind terus, kasetnya rewind. Nah Rasul pesen gini. Ustaz, istri itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Pesannya gini, pesannya Rasul. Itu kalau gitu gimana tuh? Kayaknya pada nafsu. Iya. Enggak, pesannya gini, pesannya Rasulullah gini. Lawan dari kufur adalah syukur. Wahai para istri, penuhi hatimu dengan syukur. Itu wasiatnya. Berikutnya, Nabi kumpul dengan sahabat laki-laki. Nabi ngomong gini, sahabatku, kalian tahu tidak? Istri-istri kalian itu diciptakan dari tulang rusuk kalian yang paling atas. Itu yang paling bengkok. Kalau kalian paksa luruskan dia akan patah. Harus sabar. Aku wasiat kepada kalian para suami, penuhi hatimu dengan sabar. Gitu. Kalau istri, penuhi hati dengan syukur. Suami dengan, tapi kedua-duanya dikolaborasi. Akhirnya separuh hati penuh syukur, separuh hati penuh sabar. Itu yang bikin mawaddah dan sakinah. Oke, gini. Ini ada suami istri. Suaminya cantik jelita, istrinya cantik jelita, suaminya buruk rupa.
tabah dan syukur tuh. Ya. Konsep jodoh ini kan. Pagi-pagi suaminya duduk di teras depan sambil baca buku. Istrinya yang cantik jelita, dia lagi bersih-bersih rumah. Dia nyapu nih lantai rumah. Sampai di teras depan tuh, sambil nyapu nih istri yang cantik jelita, dia tengok suami yang sedang baca buku. Ketika dia tengok, suaminya tidak baca buku, tapi sedang memperhatikan dia. Dia tertunduk, dia nyapu lagi, dia tengok lagi, masih aja suaminya ngeliatin istrinya yang cantik tuh. Yang ketiga, dia tengok masih begitu, dia tanya, "Bang, kenapa abang ngeliatin saya terus dari tadi?" Apa kata suaminya? "Semakin memandangmu, hatiku semakin syukur kepada Allah." Istrinya menyahut, "Sama bang, semakin mandang abang, saya semakin sabar." Ada konflik nggak? Nggak ada. Kalau hati penuh itu aman aja. Dia yang cantik makin dipandang makin syukur, istrinya mandang suaminya yang buruk rupa makin dipandang. Orang beriman nggak punya masalah hidupnya, kata Rasul. Jadi benar bunda itu. Rahasianya adalah syukur, sabar, dan tawakal. Itu luar biasa sekali. Nah, Rasulullah sudah yang terbaik sudah. Nggak ada petunjuk dari Rasul yang paling indah dari Rasulullah. Kita selesaikan Bapak Ibu sekalian. Ini hanya di dunia Bapak Ibu. Mas Garin, Tuh besok kita selesai di dunia ini, maka semuanya akan berbeda ya. Lihat yang nomor 9. Lanjut Kak, lanjut Bang. Nomor 9 Bang. Ya, Bisa. Ya Mbak, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Oke. Apabila sangkakala ditutup hari kiamat, ya, tidak ada lagi pertalian nasab. Selesai keluarganya. nggak ada saling. Laporannya masing-masing. Nggak bisa berkelompok. Ini satu keluarga besar kita mau laporan pertanggungjawaban nggak bisa. Napsi-napsi. SPJ-nya masing-masing. SPJ-nya masing-masing. Sekarang aja bisa saling mengingatkan, saling mengisi, saling menasehati. Nanti ketika sangkakala ditiup, kata Allah, fala ansa babainahum yawma idzin. Sabarnya udah hilang dong. Terus nggak ada ujian sabar lagi di situ. Udah siap-siap alam balasan ya, bukan alam cobaan. Udah Itu. hisap tuh ya Ustaz. Ya. Yang keduanya wala yatasaalun, dan kamu tidak saling bertanya. Gimana amal kamu, aman nggak? Nggak ada. Boro-boro kita mau tanya. Kontak. Nggak bisa. Terus orang tua bisa nolong anaknya gitu di situ? Nggak bisa. Anaknya juga nggak bisa nolong orang tuanya. Lihat ayat yang terakhir nomor 10. Nomor 10 lanjut Kak. Ya, yang lain. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu itu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Insyaallah. Takwalah kepada Allah dan takutlah suatu hari, maksudnya hari kiamat, ketika pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya syai'an, sedikit pun. Selesai. Cuman sekarang di dunia kita diperintahkan untuk saling menjaga. Wa'mur ahlaka bisolah, ajak keluargamu sholat, nasihati kebenaran, nasihati kesabaran. Sekarang, besok di padang mahsyar, sudah nafsi-nafsi. Orang tua nggak bisa nolong anak-anak, nggak bisa nolong orang tuanya, kecuali salah satunya sudah selesai hisab. Anaknya selesai karena dia soleh, dia ahlul Quran, dia bakal memberikan syafaat itu, dia minta kepada Allah itu. Ketika disuruh ke surga dia nggak mau nanti itu, dia pengen sama orang tuanya. Orang tuanya belum selesai hisabnya, diperintahkan malaikat untuk menjemput orang tuanya oleh Allah itu. Karena dia ngotot, nggak mau. Aku pengen dengan orang tuaku. Itu syafaat namanya. Tapi kalau sudah sama lain selesai. Ketika sedang hisab nggak bisa.
Saling tolong tuh nggak bisa. Sekarang kita bisa di dunia nih, saling tolong, saling bantu, saling mengingatkan. Nanti nggak bisa. Maka kesempatan yang ada sekarang jangan kita sia-siakan. Tujuannya apa? Tujuannya kita nanti kumpul sempurna di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling indah. Cita-cita berkeluarga kan itu. Jangan begini doanya, begitu pengantin baru minta doanya biar rumah tangganya sampai nini sampai jangan sampai nini doanya, sampai surga, sampai jannah doanya. Rumah tangganya sampai surga gitu. Kalau rumah tangga cuma sampai di nini buat apa? Kalau di surga nggak sama-sama. Kita bicara dari langit. Bicara dari langit. Nanti jadi bidadari pasangannya. Ada yang nanya gini bapak-bapak di jamaah saya pengajian. Ustaz, emang nanti kalau di surga kita sama-sama sama istri kita lagi gitu? Bosan. Sama-sama Pak, saya bilang kalau sama-sama soleh, nanti sama-sama sama-sama lagi Ustaz katanya dengan istri kata dia. Ya emang kenapa saya bilang? Aduh enggak Ustaz, pusing kepala saya katanya. Enggak, ketika nanti di surga dihilangkan semua sifat buruknya. Kalau di dunia dia cerewet, nanti hilang cerewet. Sifat buruk itu akan hilang di surga. Kan nggak pantas penduduk surga kalimatnya nggak baik, itu nggak pantas. Bukan penduduk surga. Itu reuni kita dengan keluarga. Ini sebenarnya filosofi kenapa Allah syariatkan ada keluarga di bumi. Bayangkan kalau ada orang tidak beriman, tidak punya agama, hidupnya tidak ada keluarga. Kacau. Kan banyak tuh kelompok-kelompok yang tidak berkeluarga, itu kacau sekali hidup. Nggak mau, kita terjadi kekacauan itu. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita semuanya dalam iman. Dan yang paling penting orang tua satu Pak, doa. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu buat generasi-generasi kita kecuali doa. Ingin membentuk generasi pakai konsep kita ya nggak bisa, pakai doa. Nomor satunya doa dulu. Kita doakan semua, setiap waktu kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Kalau misalnya ada orang yang habis sholat, kan biasanya kita dianjurkan untuk berdoa ya untuk keluarga, terus siapapun ya. Nah, tapi ada juga orang yang habis sholat, assalamualaikum, dia langsung pergi aja, dia nggak mau sholat. Apakah dia ini termasuk orang yang sombong atau katanya orang nggak senang dengan orang yang seperti Kalau ini? orang tidak berdoa dia sombong kata Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, dia nggak doa, apa karena emang nggak berdoa sehingga menjadi sombong, atau karena punya hajat lain yang buru-buru sedang ditunggu, atau ada keperluan lain sehingga begitu selesai langsung dia mau ada keperluan lainnya, atau dia punya hajat yang kita nggak tahu. Kalau emang dia nggak mau berdoa, itu kata Nabi sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Dia nggak mau berdoa. Ya, doa itu saripatinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Sumsumnya ibadah itu doa. Walaupun nanti ada pengertian kita ibadah saja sudah bagian dari doa kita, gitu. Ibadah bagian dari doa. Tetapi kita menjadi lapang ketika kita punya hajat kita sampaikan kepada Allah. Itu lapang hati kita. Kita doain saudara kita nih. Kita nggak sebut namanya, Allah tahu. Ketika kita sebut namanya, hati kita puas. Ini kan doa. Tapi kalau kemudian kita merasa kita nggak butuh Allah, itu yang sombong. Kita nggak rasa nggak butuh Allah, itu yang sombong. Nah, jadi kan ada orang yang gini Ustaz ya. Jadi dia merasa kalau dia sholat, Allah udah tahu nih keperluan dia apa. Jadi kita nggak perlu nyampaikan ke Allah. Zikirnya nggak? Nggak zikir, nggak sholat, langsung assalamualaikum, Kalau langsung kabur. kalau zikir sholat itu kan sunnahnya Rasulullah. Rasul yang paling dicintai Allah ya Rasul Muhammad, kekasihnya kan, Khalilullah. Habis sholat Rasul nggak bangun di tempatnya, dia zikir dulu, kecuali ada hajat. Nabi bangun dari tempatnya ketika ada keperluan. Tapi kan zikir itu tatmainul qulub, buat ketenangan jiwa kita. Masa iya sih kita nggak mau ngikutin Rasul? Ya zikir dulu lah, karena Rasul berzikir. Apalagi habis subuh. Kalau subuh itu panjang sekali Rasul. Kalau belum suruh, belum bangkit dari tempat sholatnya, itu Rasul kekasihnya Allah, ahli surga nomor 1, dosanya nggak ada karena maksum. Kayak begitu, bukan buat dirinya Rasul, lagi mencontohkan umatnya. Itu pesannya beliau sebenarnya. Jadi kita sharingkan, bukan ada yang begitu, itu betapa pentingnya mengikuti sunnah Rasul. Pasti zikir itu bikin hati kita tentram. Pasti itu, karena janji Allah dalam Al-Quran, bi zikrillah tatmainul qulub.
Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Walaupun bisa jadi ada orang yang buru-buru, Ustaz saya zikir sambil di jalan, boleh, silahkan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubim, berdiri, duduk, berbaring kan ayatnya gitu, jadi boleh gitu. Kalau ada keperluan. Yang penting jangan kita merasa tidak butuh Allah, itu jangan sampai. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian yang butuh kepada Allah. Allah nggak butuh kita, tapi kita yang selalu butuh Allah. Tapi kalau orang ngerasa nggak butuh Allah, ya takabur, sombong, nanti bakal menyesal itu. Karena akan ada keadaan tertentu yang dia bakal sujud kepada Allah. Dalam keadaan terpaksa sujudnya, maksudnya tunduk. Pasti ada keadaan tertentu yang bikin tunduk kepada Allah. Ada keadaan tertentu yang bikin dia ngucap takbir gitu. Ada keadaan tertentu. Kenapa? Allah sayang kepada hambanya. Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti dibaca-baca di rumah masing-masing, minta hidayah pemahaman. Iya. Iya. Saya yang nomor 7 ini. Sebenarnya banyak nih tadi ya perlu nanti tadi panjang. Nomor 7 kan tadi ada passwordnya tuh. Saya ada pennya, Profesor. Ada password, ada pen. Ya. Profesor. Pinnya gimana pinnya? Jadi pennya ini belum tentu saya benar ya. Nanti ilmu buat kita nih. Jadi ini kan adalah mengenai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu pennya kan gimana sebagaimana umatan wasyatan selalu kan di dalam Al-Baqarah 143. Nah ini penghijauan tanya banyak nih bagaimana Allah itu meminta kita untuk selalu kehidupan yang balance di antara dua kutub atau di antaranya. Kira-kira begitu, apakah bisa diartikan juga begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya jelas, Pak. Cari olehmu kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa, kamu tinggal di dunia. Selalu dalam Al-Quran, akhirat disebut duluan daripada dunia. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal dunia dulu yang kita lalui. Kenapa penyebutannya? Ini membuktikan bahwa dominasi pikiran kita itu mestinya orientasinya adalah akhirat. Kalau kita mengejar akhirat itu menanam padi. Kalau kita mengejar dunia itu menanam rumput. Kalau kita mengejar akhirat menanam padi, dipastikan rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau nanam padi, rumput akan tumbuh. Kalau kita kejar akhirat, dunia pasti akan ikut, akan ngiringin kita. Jadi jangan kita pilih satu, Pak, akhirat saja, enggak. Kata Allah, wala tansa nasibaka minadun, tapi jangan lupa ada bahagianmu di dunia itu gitu. Raih dunia, gunakan untuk kendaraan akhirat. Dunianya raih untuk kebahagiaan akhirat. Tapi kalau dunia diraih kitanya terlena, ya kita rugi. Karena dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Rugi. Dunianya nggak boleh kita tinggalin, Pak. Harus kita raih. Jadi Pak Ustadz, ada juga yang bilang kehidupan dunia sama akhirat itu kita harus balance. Jadi ibaratnya 50-50 itu masalah ya sebenarnya ya Ustadz. Harusnya kita ngejar akhirat. Sebenarnya kehidupan dunia itu aktivitasnya buat akhirat semua. Laki-laki pergi kerja nyari nafkah itu kan ibadah. Tinggal diniatkan sebagai ibadahnya dia. Kalau dia di kantor, ruang kerjanya itu sajadahnya dia. Kalau dia sopir, kendaraan itu sajadahnya dia. Kalau dia petani, ladangnya itu sejadahnya dia. Jadi semua aktivitas kita itu ibadah. Jadi jangan kita ngerasa, wah ini urusan dunia. Enggak. Urusan dunia ini ibadah, tinggal kita niatkan untuk ibadah. Semua niatnya ibadah. Seorang ibu di rumah misalnya, rumah itu adalah sajadahnya seorang ibu. Sajadahnya dia. Jadi apapun yang dilakukan itu bernilai ibadah itu, Masya Allah. Luas maknanya, ibadahnya nggak sempit. Cuman bukan sholat doang, bukan puasa saja, tapi semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Maka kita tidak bisa memisahkan dunia dengan akhirat. Semuanya ibadah masalahnya. Yang kita lakukan itu buat akhirat. Di dunia ini semuanya buat akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi tanaman kebaikan buat kita semua. Nanti sama-sama kita panen. Di dunia panen, di alam kubur panen, dan nanti panen di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan kita di dunia di tempat yang baik, dan Allah kumpulkan juga di akhirat di tempat yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita boleh doa nggak usah boleh orang tua. Sok mangga. Udah di WA nama tadi. Sudah. Oh. Sudah. Baik jamaah sekalian, kita sempurnakan silaturahim kita. Kumpul keluarga tentu menghadirkan kebaikan untuk orang tua yang sudah di alam kubur. Almarhum Bapak Kendar Susantio bin Ismail, almarhumah Ibu Tatik Subekti binti Suhud Karto Miharjo, juga ada almarhumah Ibu Adiati binti Kendar Susantio, almarhum Bapak Endro Yekti yang sudah di alam kubur. Kita mohon kepada Allah kuburnya senantiasa dilimpahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk magfirah, ampunan, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya, dan kuburnya dijadikan taman surga bagi mereka semua. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal Qur'anal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wan tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Amin. Bersama-sama. Insyaallah bisa bertemu di kajian-kajian berikutnya selanjutnya. Besok Rabu udah ketemu lagi. Iya. Di sini. Di masjid. Iya, rutin ya Ustaz ya di sini. Baru 2 kali. Di sini. Akhir bulan di rumah mengaji. Iya. Akhir bulan ya. Iya. Rutin di mengaji juga di mengaji. Mengaji sebulan sekali. Foto dulu. Foto bersama ya. Ayo kita bersama ya. Yuk, madep sana, Papa dari situ.